Di episode sebelumnya, Lindong sudah berada di titik pertemuan di battlefield Perang 100 Dinasti, di mana di situ ada gerombolan yang sok-sokan preman yang dipimpin oleh pemuda yang bernama Xia Huang. Dan kini tiba-tiba saja, semua orang pun dikejutkan dengan kedatangan gerombolan pasukan binatang iblis. Melihat hal itu, Xia Huang pun menilai kalau kali ini gelombang monster datang dengan begitu ganas. Dia pun berniat menggunakan orang-orang dari luar dinastinya untuk menahannya, sedangkan dia berdalih akan menjaga tembok kota utara. Jelas hal itu membuat semuanya pun tak mau karena mereka bukan bawahan dari Xia Huang. Xia Huang pun dengan soknya langsung berteriak, "Beraninya kalian, jika kalian tidak mendengarku, akan kulempar kalian ke dalam kawanan monster itu." Perkataan itu membuat Zanman pun jadi geram. Tapi Pangeran Moling pun segera menenangkannya karena menurutnya saat ini sangat tidak baik jika bentrok dengan gerombolan Xia Huang. Akan tetapi menurut Lindong, mereka tak perlu menahan diri kepada sampah semacam itu. Xia Huang yang mendengarnya pun jadi marah dan berkata, "Hei, beraninya kau bilang aku sampah? Semuanya bunuh mereka untukku." Seketika kini beberapa anak buah Xia Huang pun akan mengeroyok Lindong. Moling pun lalu mengingatkan Lindong kalau kekuatan mereka masih belum cukup untuk melawan. Sedangkan Duyun pun bertanya, apakah kita akan melawan mereka? Tapi tiba-tiba saja, gelombang monster itu pun sudah sangat dekat. Xia Huang pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mundur dan membiarkan Lindong dan kawan-kawan menahan para binatang iblis itu. Xia Huang pun seketika berteriak, "Semua orang, dengarkan perintah. Pertahankan setiap tembok kota dan jangan biarkan monster menyerang kota." Pangeran Moling pun sangat kaget melihat ribuan monster di luar sana. Tapi tanpa pikir panjang, Lindong pun segera menyerang gelombang monster itu sendirian. Dengan tombak barunya, Lindong pun membunuh satu persatu binatang iblis yang datang. Karena binatang-binatang itu memiliki ki nirwana dalam jumlah yang besar. Dan saat membasmi binatang-binatang itu, Lindong pun terkejut karena ia menemukan sebuah kristal iblis. Lindong pun sangat senang dan ia segera menyerap ki nirwana dari dalam kristal itu. Lindong pun langsung merasakan kalau ia dapat berkultivasi dengan jauh lebih cepat. Sehingga menurutnya, kristal itu merupakan hadiah yang sangat bagus buatnya. Melihat hal itu, seseorang yang saat ini berada di atas tembok pun bertanya kepada Xia Huang, "Siapa bocah itu?" Xia Huang pun menjawab kalau dia adalah Lindong dari dinasti Yan yang terkenal. Hanya seorang bocah yang berada di ranah hasil kecil manifestasi dan dia bisa menjadi begitu tangguh hanya karena peran harta roh di tangannya. Dan ternyata orang yang penasaran dengan Lindong itu adalah Li Sheng, senior dari Xia Huang, yang saat ini berada di ranah puncak manifestasi. Ia pun lanjut berkata kepada Xia Huang, "Ketika gelombang monster selesai, panggil orang ini untuk menemuiku. Biarkan dia mengabadikan tombaknya untukku." Xia Huang pun menjawab, "Bocah ini hanya kakak Li yang layak untuk itu." Sementara gelombang binatang buas pun kini semakin mendekat. Para pemuda pilihan dari banyak klan pun kini mau tidak mau harus melawan para binatang iblis itu. Dan peperangan pun pecah. Dan kini terlihat tangan besar yang menyerang dengan ganas, membuat para pemuda pun sangat terkejut. Karena ternyata itu adalah binatang iblis kalajengking tingkat bumi yang setara dengan ranah puncak manifestasi. Xia Huang yang menonton dari atas tembok pun dengan santai berkata, "Bocah ini kurang beruntung." Sedangkan Li Sheng pun menyahut, "Tidak masalah jika dia mati. Tapi harta roh dan kristal iblisnya, aku menginginkan semuanya." Dan kini kalajengking itu pun mulai menyerang Lindong. Lindong pun dengan cepat menghindar. Dan bukannya takut, Lindong pun jadi semakin bersemangat. Karena jika ia bisa mendapatkan kristal iblisnya, Lindong bisa cepat naik ke hasil besar ranah manifestasi. Lindong pun segera menyerang dengan tombaknya. Tapi tampaknya serangan Lindong dari tombak itu masih mampu ditangkis oleh kalajengking itu. Lindong pun kini memutuskan untuk mengeluarkan ajian andalannya, yaitu Belantara Besar Pemenjara Surgawi, yaitu satu jari memenjara surga dan bumi. Seketika kini muncul Dewa 6 Tangan andalan dari Lindong yang langsung menjulurkan satu jari raksasanya dan bam. Kalajengking itu pun tampaknya tak kuasa menahan serangan bela diri manifestasi dari Lindong itu. Sontak saja Xia Huang dan Li Sheng jadi terkejut melihat kekuatan dari Lindong itu. Xia Huang pun langsung mengatakan kepada Li Sheng kalau Lindong pasti tak akan melepaskan kristal iblis dari binatang itu.
Li Sheng pun jadi sangat senang karena ia akan segera merebutnya dari Lindong. Li Sheng pun segera terbang ke arah Lindong sambil berkata, "Namamu Lindong kan? Biarkan aku mengatasi binatang iblis ini." Akan tetapi Lindong pun cuek saja dengan kedatangan Li Sheng yang akan merebut harta darinya. Jelas saja itu membuat Li Sheng kesal dan berkata, "Beraninya bocah ini mengabaikanku. Kristal iblis ini dapat meningkatkan banyak kekuatanku. Aku tidak boleh membiarkan dia mengambilnya." Li Sheng pun segera mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Lindong. Tapi Lindong pun dengan cepat menyadarinya dan segera membalas serangan itu dan duar. Dua kekuatan itu pun kini saling bertabrakan dengan keras. Orang-orang pun jadi terkejut melihat hal itu. Mereka pun berkata, "Wow, gelombang monsternya menghilang." Li Sheng menyerang bocah itu. Apakah dia akan merebut kristal iblis dari kajenging itu? Apa yang didapatkan bocah itu pasti akan dirampok. Dinasti Cahaya Suci ini terlalu banyak menipu orang. Diamlah, jangan menyinggung mereka," sahut yang lain. Kan kini terlihat, Lindong pun telah memegang batu kristal iblis itu di tangannya. Li Sheng pun lalu berkata, "Hei Lindong, jika kau memberikan kristal iblis, harta roh, dan seni bela diri kepadaku, aku bisa membuatmu aman di medan perang kuno." Ya, kau tahulah. Mendengar hal itu, Lindong pun segera mengepalkan tangannya dan dengan kesal ia balas berkata, Kau katamu, hanya kau membuatku aman. Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kau mau melindungi orang lain, ah?" Seketika Lindong pun mulai memurnikan kristal iblis itu di tangannya. Li Sheng pun jadi marah dan berkata, "Hei, jangan menyentuhnya. Bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, aku ingin kau tidak bisa hidup dan tak bisa mati." Lindong pun dengan tenang berkata lagi, apakah kau benar-benar berpikir kalau dirimu itu sebagai overlord?" Jelas hal itu membuat orang-orang jadi terheran-heran kepada Lindong dan mereka pun berkata, "Hei, dia menyinggung Li Sheng sekarang. Apa dia tidak takut mati?" Li Sheng pun berkata lagi, "Sepertinya caraku terlalu lembut ya, sehingga orang sepertimu berani bicara keras padaku." Lindong pun berkata lagi, "Dengan kekuatanmu sekarang, kau ingin menjadi raja untuk memerintah semua orang? Impian orang bodoh." Li Sheng pun kini jadi berteriak, "Weh, bocah, dengan kekuatan hasil kecil ranah manifestasimu itu, kau berani melawanku, ah?" Dan kini terlihat pusaran-pusaran cahaya menyelimuti Lindong dan ia pun lanjut berkata, "Aku hanya selangkah lagi dari tujuan sekarang." Li Sheng pun jadi terkejut dengan tingkah Lindong. Bocah ini," ucapnya, dan majeng. Hasil besar ranah manifestasi. Lindong pun tampaknya kini telah berhasil naik level dengan memanfaatkan batu kristal iblis yang telah didapatkannya dari monster kalajengking. Molin dan Duyun pun terkejut dan berkata, "Wah, Lindong berhasil menerobos, bagus sekali." Orang-orang pun kini berteriak, "Wah, kekuatannya bahkan lebih kuat. Pasti tak mudah untuk melawannya. Kita punya harapan." Sementara itu, Li Sheng pun kini tertawa dan berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir kau dapat bersaing denganku hanya karena kau telah memasuki hasil besar manifestasi? Aku tidak tahu berapa banyak orang tingkat manifestasi yang sudah mati di tanganku." Terlihat para komplotan dari Li Sheng pun mulai mendekat kepada Lindong dan berkata, "Lihat bocah bodoh ini. Apa kau pikir kemampuanmu sangat hebat? Kami tidak semudah yang kau pikirkan. Ada banyak orang yang telah bergabung dengan kami. Kau tak punya jalan keluar. Kali ini kau akan mati." Molin pun jadi panik melihatnya dan menurutnya saat ini Lindong benar-benar dalam bahaya. Dan tiba-tiba saja kini Xiaowang pun sudah berada di belakang Molin dan berkata, "Khawatirkan dirimu dulu." Dan kini Lindong yang telah terkepung pun mulai waspada dan berkata dalam hati, 7 dari mereka berada di setengah langkah manifestasi dan 1 orang di puncak manifestasi. Sedikit merepotkan. Anak buah Li Sheng pun kini mulai memberitahu Li Sheng kalau rombongan Lindong berasal dari dinastian yang sangat terkenal. Li Sheng pun dengan entengnya menyahut, dinastian? Habisi mereka semua." Sementara yang lain pun melapor kepada Xia Huang dan ia menunjuk Lin Langtian kalau itu juga adalah rekan Lindong. Tapi tak disangka, Lin Langtian pun malah berkata,
Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Lindong dan aku juga musuh bebuyutan. Jika kalian bisa membunuhnya, aku malah akan sangat bahagia. Mendengar hal itu membuat Molin pun jadi terkejut dan berkata, Lin Langtian, apa yang kau lakukan? Lin Langtian pun lanjut berkata, aku menyarankanmu untuk meninggalkan si idiot ini segera mungkin. Jika tidak, dia akan menyeretmu ke dalam kematian. Lindong pun kini jadi berkata di dalam hati, seperti yang diharapkan, Lin Langtian masih akan menjadi masalah. Li Sheng pun menanggapi perkataan Lin Langtian dan berkata kepada rekan-rekan Lindong, kau adalah orang yang tahu apa yang dia lakukan. Kecuali Lindong, kau harus tinggal. Jika yang lain ingin pergi, aku tidak akan mengejar kalian. Molin pun merasa kalau saat ini memang timnya tak ada kesempatan. Saudara Lindong, kami, ucapnya. Tapi bukannya Lindong kalau menyerah begitu saja. Ia pun dengan gagahnya berkata, Pangeran ketiga tidak usah khawatirkan aku. Terima kasih, terima kasih. Anda tidak seperti orang yang memiliki hati serigala. Tenang saja, aku bisa menangani situasi ini. Lindong pun lanjut berkata kepada gerombolan Li Sheng, kalau begitu majulah. Apakah kalian ingin melakukannya sendiri atau bersama-sama? Jelas hal itu membuat Li Sheng tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia pun mulai menyerang Lindong dan berkata, apa kau benar-benar berpikir kau mampu berdiri di hadapanku? Aku saja sudah cukup untuk menanganimu. Sinar cahaya suci. Lindong pun segera membalasnya dengan jurus segel lautan. Dan kekuatan Li Sheng dan mukanya ditahan oleh Lindong. Hal itu tampaknya membuat Duyun terkejut dan berkata, wah, Lindong tidak lebih lemah dari master puncak manifestasi ini. Li Sheng pun jadi kesal dan berkata, jangan berpikir kau satu-satunya dengan bakat spiritual kelas bumi. Bocah, akan kutunjukkan padamu bagaimana kekuatanku. Seketika Li Sheng mengeluarkan hujan tembakan cahaya surga yang begitu rapat. Menghadapi hal itu, Lindong pun segera memutar-mutarkan tombaknya dan merilis jurus putaran surga. Aliran hujan cahaya yang kini bertabrakan dengan pusaran surga Lindong. Langit langsung mengalami ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Fluktuasi energi ini sangat menakjubkan, seperti sapuan badai. Li Sheng pun kini jadi kaget dan berkata, apa? Orang ini bisa melawanku? Mustahil. Hal itu juga membuat semua penonton pun jadi terkejut dengan kemampuan Lindong itu. Mereka pun berkata, Lindong melumpuhkan serangannya. Sepertinya dia tidak selemah yang dikira. Sedangkan Molin pun menilai kalau mungkin Lindong bisa mengalahkan Li Sheng. Akan tetapi Xiao Wang pun dengan pedenya masih bisa berkata menyesalinya dibandingkan denganku. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang dia hadapi, dan kini Li Sheng pun mulai benar-benar serius dan sambil merilis kekuatan penuhnya yang berkata, woi bocah, di medan perang kuno ini kau akan menjadi yang pertama melihat betapa kuatnya seni bela diri dari dinasti cahaya surga. Lindong pun kini cukup terkejut dengan seni bela diri yang akan dirilis Li Sheng. Dan benar saja, Li Sheng pun kini merilis jurus pamungkasnya, yaitu Gajah Suci Langit. Seketika kini muncul api-api yang menggumpal dan membentuk seekor gajah raksasa. Dan Li Sheng pun berkata, ini akan membuatmu kehilangan nyawa kecilmu. Lindong pun terpana dan berkata, benar-benar kekuatan yang hebat. Dan kini gajah api itu pun mulai melesat untuk menyambar Lindong. Para penonton pun berteriak, itu adalah seni bela diri manifestasi kelas menengah. Satu serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Dikombinasikan dengan kekuatan puncak tahap manifestasi senior Li, Lindong pasti akan mati. Menghadapi hal itu, Lindong pun berusaha untuk tenang dan berkata, mari kita lihat seni bela diri siapa yang lebih kuat. Sedangkan Xiao Wang pun dengan yakinnya berkata, Senior Li, kau pasti akan menang. Molin pun kini jadi ketar-ketir apakah Lindong bisa menangani serangan yang seperti itu. Lindong pun kini tak ada pilihan lain, dan ia pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu Belantara Besar memenjara jari surgawi. Dan kedua kekuatan itu kini bertabrakan dengan keras. Tapi kali ini, jari besar Lindong tidak berlangsung ke ruangan itu pecah sebelum menghancurkan gajah api raksasa dari Li Sheng. Lindong pun tak menyerah begitu saja.
dan segera melakukan serangan susulan, yaitu 2 jari menghancurkan gunung dan sungai, 3 jari memusnahkan semua kehidupan. Li Shengpu dan PT-nya berkata, mencoba beberapa kali lagi tidak akan ada bedanya. Kau tetap akan mati. Gajah api raksasa itu pun semakin mendekat kepada Lindong. Wajah Lindong pun mulai serius dan berkata, itu akan datang. Dan 4 jari menghancurkan angkasa. Terus manifestasi level 4 jari Lindong yang begitu kuat membuat semuanya pun sangat kagum dan berkata, astaga, seni bela diri yang sangat kuat. Jari raksasa itu bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Ya, hancurlah, teriak Lindong. Dan kini, jari manifestasi dewa kuno dari Lindong mulai menekan lagi, menekan kekuatan gajah surgawi. Gajah surgawi itu pun kini dikalahkan oleh jari kuno raksasa. Xiao Wang pun jadi panik dan berkata, bocah ini benar-benar kuat. Dan Maduar, Lisa yang kalah serangan, kini mulai memuntahkan darah. Bagaimana bisa, ucapnya, kamu ternyata memiliki seni bela diri manifestasi kelas tinggi. Li Shengpu semakin terdorong dan keras. Dan serangan Lindong itu membuat Li Shengpu terlempar dengan sangat keras. Dan terlihat tubuh Li Shengpu kini penuh dengan luka-luka. Jelas hal itu membuat para juniornya pun panik dan segera menghampirinya. Tapi tampaknya Li Shengpu masih keras kepala dan masih tak terima dengan kekalahannya. Ia pun berkata, minggir, kalian majulah dan hajar bocah itu sampai mati. Mereka pun menjawab, Senior Li, kita bukan lawannya. Li Shengpu lanjut berkata, segera aktifkan formasi cahaya suci. Hari ini aku akan membuat bocah ini memohon untuk hidupnya. Xiao Wang yang telah sadar dengan kekuatan Lindong pun berkata, Senior Li, kenapa kita tidak mundur dulu saja? Ada sesuatu yang aneh tentang bocah ini dan kemampuan bertarungnya sangat kuat. Sedangkan junior satunya berkata, nah, bagaimana kalau kita meminta kakak tertua untuk menghadapinya? Itu akan mudah baginya. Lisa yang sudah marah pun seketika berteriak, kukatakan, aktifkan formasi cahaya suci. Kita ada berdelapan di sini. Jika kita bahkan tidak bisa menangani kotoran seperti ini saja, bagaimana kita bisa menghadap ke senior, ha? Para junior pun jadi ketakutan dan segera menjawab, baik. Melihat hal itu, Moleng pun berkata, sialan, beraninya kalian berdelapan mengeroyok Lindong. Tapi Li Shengpu sama sekali tak peduli dengan olokan itu dan berkata, pemenang akan disegani sementara yang kalah akan dihina. Hanya orang bodoh yang peduli dengan moralitas strategi yang digunakan. Formasi cahaya suci memurnikan langit dan bumi. Seketika kedelapan anggota klan cahaya suci pun bersama-sama membentuk formasi dan menyatukan kekuatan. Menghadapi hal itu, Lindong pun berkata, karena kau keras kepala, aku akan menghancurkan kalian sepenuhnya. Belantara besar memenjara surgawi. 1 jari memenjarakan dunia, 2 jari menghancurkan gunung dan sungai. Li Shengpu pun tampaknya masih yakin bisa mengalahkan Lindong dan berkata, kau takkan bisa mengalahkan kami berdelapan dengan itu. Sedangkan Lindong pun kini terus meningkatkan kekuatannya. 3 jari memusnahkan semua kehidupan, 4 jari memecahkan angkasa. Xiao Wang pun kini jadi panik dan berteriak, sungguh kekuatan yang mengerikan. Siapa sebenarnya bocah ini? Dan kini Dewa 6 Tangan pun mulai menjulurkan 4 jarinya, membuat langit pun bergetar, menghasilkan tekanan yang luar biasa dan menghantam formasi cahaya suci. Dan kini Lindong pun mulai mengangkat kelima jarinya dan berkata, 5 jari menggerakkan alam semesta. Kalian semua matilah bersama-sama. Dan tak disangka, Lindong pun kini nekat menggunakan kekuatan dengan kelima jarinya. Serangan manifestasi ini benar-benar sangat dahsyat. 4 jari saja sudah dahsyat, apalagi ini 5 jari, guys. Hal itu seketika membuat Li Shengpu jadi panik dan berkata, ya, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan yang begitu besar? Dan cerita pun bersambung.